Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang infeksi menular seksual dalam kehamilan. Ya, jadi infeksi menular seksual adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, baik hubungan seks vaginal, anal, atau oral. Kemudian infeksi menular seksual biasanya juga dikenal sebagai penyakit menular seksual atau PMS, atau biasa disebut dengan penyakit kelamin. Infeksi menular seksual atau IMS dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, IMS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya bibit atau virus penyakit terdapat di cairan sperma, cairan vagina, dan darah. Kemudian yang kedua, IMS yang disebabkan atau ditularkan tidak melalui hubungan seksual, melainkan dengan disebabkan karena gaya hidup. Contohnya seperti berganti-gantian menggunakan handuk atau pakaian dalam dengan orang lain. Jenis IMS, tanda, dan gejala. Beberapa kasus tidak memiliki gejala, dan ketika itu terjadi, maka gejalanya berbeda-beda sesuai dengan tergantung pada penyakitnya. Yang pertama, virus papiloma manusia. Banyak orang dengan HPV tidak menunjukkan gejala apapun, tapi masih bisa menulari orang lain melalui kontak seksual. Gejala mungkin termasuk kutil pada alat kelamin dan kulit di sekitarnya. Kemudian yang kedua, herpes kelamin. Biasanya dapat didiagnosis sendiri. Nyeri, gatal, dan luka kecil muncul lebih dulu. Kemudian membentuk bisul dan koreng. Setelah infeksi awal, herpes genital menjadi tidak aktif di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga ada infeksi klamidia. Gejala mungkin termasuk nyeri genital dan keluarnya cairan dari vagina atau penis. Kemudian penyakit ini dia harus membutuhkan diagnosis medis. Kemudian yang keempat, kencing nanah atau gonore. Gejalanya dia itu berupa buang air kecil dan cairan. Gejalanya berupa nyeri pada saat buang air kecil dan cairan abnormal pada penis atau vagina. Pria mengalami nyeri di atas testis, sedangkan wanita mengalami nyeri di perut bagian bawah. Yang kelima, AIDS. Dalam beberapa minggu setelah HIV, gejala seperti flu, seperti demam, sakit, tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemungkinan penyakit ini biasanya dapat tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam, berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi yang berulang-ulang. Kemudian yang keenam, sifilis. Tahap pertama melibatkan luka tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Setelah sakit awal sembuh, tahap kedua ditandai dengan ruam. Kemudian tidak ada gejala sampai dengan tahap akhir yang mungkin terjadi beberapa tahun kemudian. Tahap akhir ini dapat mengakibatkan kerusakan otak, saraf, mata, atau jantung. Infeksi menular seksual dalam kehamilan. Infeksi menular seksual atau IMS dapat menimbulkan dampak yang serius pada kehamilan berupa kehamilan ektopik, aborsi spontan, kematian janin dalam rahim, prematuritas, infeksi kongenital dan perinatal, serta infeksi puerperal pada ibu. Penanganan kasus IMS harus dilakukan secara paripurna meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinis, diagnosis yang tepat, pengobatan dini,
dan efektif, edukasi pasien, penyediaan dan anjuran untuk menggunakan kondom, serta notifikasi dan penanganan pasangan seksualnya. Dampak IMS pada kehamilan dipengaruhi beberapa hal, seperti faktor penyebab, virus atau bakteri, kemudian berapa lama dia berada dalam tubuh, kemudian usia kehamilan saat terinfeksi. Beberapa akibat yang dapat dialami bayi dari ibu yang terinfeksi IMS antara lain janin tidak berkembang optimal dalam kandungan, kemudian kelainan kongenital, ketuban pecah dini, choriomnionitis, bayi berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, kemudian cacat janin, misalnya kebutaan dan keterbelakangan mental, kematian janin, dapat terjadi keguguran spontan ataupun lahir mati. IMS juga berdampak pada kehamilan. IMS merupakan penyakit serius yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi. Jika terjadi pada ibu hamil, penyakit ini bisa mengancam keselamatan ibu maupun janin dalam kandungannya. Ada beberapa contoh IMS pada ibu hamil dan pengaruhnya terhadap janin. HIV/AIDS. Yang pertama HIV/AIDS. HIV/AIDS ini adalah jenis virus yang dapat menular melalui hubungan seksual atau bertukar jarum suntik dengan penderita HIV. Selain itu, jika memiliki luka di kulit dan luka terpapar cairan tubuh penderita HIV, maka kita juga sangat berisiko untuk tertular penyakit ini. Kemudian calon bayi dari ibu penderita HIV juga berisiko mengalami penyakit yang sama. Ini karena HIV dapat menular melalui plasenta pada saat hamil, kemudian pada saat proses persalinan juga melalui ASI. Kemudian gonore. Dampak pada kehamilan dengan penyakit gonore, bayi yang lahir dari ibu dengan gonore sangat berisiko untuk mengalami kebutaan, infeksi sendi, dan infeksi darah. Semua kondisi tersebut sangat mungkin mengancam nyawa. Kemudian yang ketiga ada klamidia. Bila tidak segera diobati, klamidia dapat memicu terjadinya komplikasi berat seperti peradangan rongga panggul, kecacatan pada bayi, gangguan kesuburan, kehamilan di luar kandungan, kehamilan ektopik, kehamilan prematur, ketuban pecah dini, BBLR, dan pneumonia. Kemudian ada lagi sifilis. Infeksi sifilis pada janin dapat dimulai sejak usia kehamilan 14 minggu. Dan risiko semakin meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Bahaya IMS pada ibu hamil membuat bayi berisiko tinggi untuk lahir secara prematur dan mengalami masalah organ tubuh. Bahkan sekitar 40% wanita hamil yang mengalami sifilis dan tidak diobati dengan segera dapat berakhir pada kematian bayi. Kemudian yang kelima, bacterial vaginosis. Beberapa kasus bacterial vaginosis menyebabkan vagina berbau amis, terutama saat berhubungan seksual. Jika IMS ini terjadi pada ibu hamil, risiko berbagai kondisi berikut bisa meningkat, yang seperti infeksi cairan tubuh, infeksi pada masa nifas, radang panggul, kelahiran prematur, dan kontraksi sebelum waktunya persalinan. Kemudian yang keenam ada herpes genitalis. Faktanya, jika angka kematian janin akibat herpes genitalis mencapai 60%. Sementara itu, bayi yang mampu bertahan hidup setelah terinfeksi penyakit tersebut menderita cacat neurologis atau memiliki kelainan seperti mikrosefali, hidrosefali, hepatitis, dan infeksi pada mata. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu ada trichomoniasis. Bahaya IMS
trichomoniasis bagi janin adalah resiko ketuban pecah dini, persalinan prematur, juga PBLR untuk bayi. Kemudian langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah IMS dalam kehamilan yaitu karena mengingat berbagai macam bahaya IMS, ibu hamil dapat melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, saat sedang hamil, pastikan memiliki pasangan seksual itu satu, ya. Jadi tidak boleh ganti-ganti, satu saja pasangan, ya. Kemudian jika ragu akan kesehatan seksual pasangan, bisa kita gunakan kondom sebelum berhubungan. Kemudian yang ketiga, lakukan screening IMS saat hamil, sehingga jika kita tertular dapat cepat diobati dan ditangani. Kemudian yang keempat, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau dokter kandungan jika kita temukan ada keluhan yang mirip dengan gejala IMS. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.